Ya pemirsa, dan saat ini kita akan seperti apa peringatan Hari Ulang Tahun Pasar Modal Indonesia atau hari memperingati 46 tahun dibukanya kembali Pasar Modal Indonesia, pemirsa, yang akan dihadiri oleh sejumlah kalangan, baik itu direktur dari Bursa Efek Indonesia, pemirsa, dan juga dari Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Dan langsung saja kita akan simak peringatan 46 tahun dibukanya kembali Pasar Modal Indonesia live dari Main Hall Bursa Efek Indonesia berikut ini. Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Mahendra Siregar. Yang kami hormati, para anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Dian Edianarai, Bapak Inarno Jayadi, Bapak Hasan Fauzi, Ibu Friderika Widyasari Dewi, Ibu Sofia Watimena, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Iman Rahman, Dewan Komisaris dan Direksi Self-Regulatory Organization, PT Bursa Efek Indonesia, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, para direksi, anggota bursa dan perusahaan tercatat, para perwakilan asosiasi pasar modal, serta seluruh stakeholders pasar modal lainnya yang telah hadir di Main Hall Bursa Efek Indonesia maupun yang bergabung secara virtual. Selamat pagi dan selamat datang pada acara pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia dalam rangka peringatan 46 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia yang mengusung tema Bersinergi untuk Indonesia Maju dan Pembangunan Berkelanjutan. Mengawali acara pada pagi hari ini, sambutan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Iman Rahman, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Mahendra Siregar. Yang kami hormati, para anggota Dewan Komisioner OJK, Bapak Inarno Jayadi, Bapak Dian Edianarai, Bapak Hasan Fauzi, Ibu Friderika Widyasari Dewi, Ibu Sofia Isabella Watimena, para pejabat di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Ibu perwakilan asosiasi di lingkungan pasar modal, direksi, anggota bursa, dan perusahaan tercatat, perwakilan bank kustodian, agen penjual reksadana, dan manajer investasi, Dewan Komisaris dan Direksi SRO, Pak John Prasetyo beserta jajaran, Pak Ronald Waas beserta jajaran, serta Pak Fuad Rahmani beserta jajaran, Direksi anak perusahaan SRO, tokoh pasar modal yang hadir pada hari ini, Pak Marzuki Usman, Pak Basilio Sururu yang hadir pagi ini, serta seluruh tamu undangan lainnya yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini dengan karena nikmatnya kita dapat berkumpul bersama untuk memperingati 46 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia yang kita cintai. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang atas kehadiran Bapak Ibu semua,
baik secara langsung di Main Hall Bursa Efek Indonesia atau yang bergabung secara virtual. HUT Pasar Modal kali ini mengusung tema bersinergi untuk Indonesia maju dan pembangunan berkelanjutan. Tema ini dipilih selaras dengan tema HUT RI tahun ini yang menekankan pada harapan untuk Indonesia yang terus melaju dan terus maju. Pasar modal sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia berkomitmen untuk mendorong pembangunan berkelanjutan melalui berbagai inisiatif dan sinergi yang erat dengan berbagai pihak. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia, pasar modal diaktifkan kembali pada tanggal 10 Agustus 1977 setelah cukup lama nonaktif karena kondisi ekonomi politik yang kurang kondusif. Sejak diaktifkan kembali, pasar modal kita mengalami pertumbuhan yang positif seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah dan sinergi yang baik antara para pelaku pasar modal Indonesia. Meski beberapa kali mengalami tantangan, sampai sekarang pasar modal kita tetap resilient dan mencapai milestone yang membanggakan. Perjalanan pasar modal kita yang luar biasa selama 46 tahun terakhir ini tentu perlu kita rayakan, seraya kita juga tetap waspada akan kondisi masa depan yang belum pasti. Hingga pertengahan tahun ini, alhamdulillah pasar modal kita masih dapat mencatatkan berbagai rekor pertumbuhan. Di antaranya yang pertama, total kapitalisasi pasar saham telah berhasil tembus lebih dari 10.000 triliun rupiah. Dengan IHSG yang masih tumbuh positif 0,4% di level 6.875 per 9 Agustus 2023. Jumlah IPO mencapai lebih dari 50 saham per tahun, yang merupakan yang tertinggi di ASEAN dalam 5 tahun terakhir, sekaligus mengantarkan 886 perusahaan tercatat di BI sebagai jumlah terbanyak kedua di ASEAN setelah Bursa Efek Thailand. Yang ketiga, jumlah investor pasar modal kita telah mencapai 11,5 juta atau tumbuh 35 kali lipat dalam 1 dekade terakhir. Untuk menunjang pencapaian ini dan terus menjaga momentum pertumbuhan pasar modal Indonesia, SRO bersama OJK serta didukung oleh stakeholder juga telah meluncurkan serangkaian inisiatif strategis pada tahun 2023, yaitu yang pertama, kampanye Aku Investor Saham yang merupakan lanjutan dari kampanye sebelumnya dan memiliki pesan kebanggaan, inklusivitas, dan kemajuan. Bertujuan untuk mendorong peningkatan jumlah investor sehingga semakin banyak masyarakat Indonesia bisa menikmati potensi pertumbuhan pasar modal Indonesia. Yang kedua, normalisasi jam perdagangan bursa dan batas auto rejection bawah ARB tahap pertama. Yang ketiga, peluncuran indeks papan akselerasi. Yang keempat, pemberlakuan peraturan nomor 1X tentang penempatan pencatatan efek bersifat ekuitas pada papan pemantauan khusus dan peraturan nomor 2X tentang perdagangan efek bersifat ekuitas pada papan pemantauan khusus. Dan yang terakhir adalah dari sisi teknologi di mana telah diluncurkan New IDX Mobile serta pembaruan sistem penerimaan laporan transaksi efek atau PLTE, lelang SUN atau MOFITS, dan pengawasan transaksi EBUS atau Daily Watching. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, dalam rangka HUT ke-46 pasar modal kali ini, kami telah menyusun beberapa kegiatan yang akan dilakukan untuk beberapa waktu ke depan, yaitu yang pertama, Public Expose Live, yang kedua, sosialisasi dan edukasi pasar modal terpadu, yang ketiga, sekolah pasar modal untuk negeri, yang keempat, Summit dan Expo Aku Investor Saham, yang kelima, Capital Market Fund Day, keenam, CEO Networking, dan yang terakhir adalah seminar nasional terkait dengan Indonesia Finance Association International Conference. Selain itu, pada rangkaian HUT dilakukan serangkaian kegiatan CSR dan beberapa kegiatan fun lainnya seperti Indonesia Capital Market Got Talent, Short Video Competition, Invest Art, turnamen olahraga, dan e-competitors. Pada tahun ini juga diselenggarakan lomba penulisan artikel dan fotografi jurnalistik yang diperuntukkan bagi jurnalis pasar modal.
Kami mengajak rekan-rekan di pasar modal untuk dapat ikut serta memeriahkan berbagai kegiatan tersebut. Semoga rangkaian kegiatan ini berjalan dengan baik, lancar dan mendapatkan antusias positif dari semua pihak. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah, OJK, SRO, dan seluruh pelaku industri pasar modal yang telah bersinergi bersama untuk menciptakan Indonesia yang maju dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian pada hari ini. Semoga silaturahmi yang baik antara kita dapat terbina dan seluruh rencana semua prestasi yang kita capai bersama dapat terjaga terus. Selamat mengikuti rangkaian acara 46 tahun diaktifannya kembali Pasar Modal Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iman, kami silakan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya marilah kita simak bersama keynote speech Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dilanjutkan dengan peresmian pembukaan perdagangan. Kepada Bapak Mahendra Siregar, dengan hormat kami silakan. Tadi waktu Pak Iman bilang sebagai penutup, saya udah hafal nih Pak Iman pasti langsung pantun. Ya. Untung nggak jadi. Soalnya saya kelupaan nyiapkan Pak. Jadi untung nggak jadi. Jadi kalau ini saya bukan kelupaan, saya bilang karena presidennya tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, rekan-rekan, anggota Dewan Komisioner. Biasanya kalau saya sebutnya urutannya Pak Dian dulu, tapi kalau di sini mesti Pak Inarno kayaknya. Pak Inarno, Pak Dian, Pak Hasan, Bu Sofi, Bu Kiki, dan tentu yang berbahagia seluruh SRO dan anggota bursa dalam rangka hari reaktivasi ke-46 tahun Pasar Modal Indonesia. Untuk itu, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa karena kita boleh diberikan kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul pada hari ini. Karena saya masih ingat tahun lalu kita masih berada di tengah suasana pandemi. Tapi sekarang saya rasa sudah kembali pada maraton, pada goes, pada berenang, pada semua-semua lah. Dan pada kesempatan itu tentu saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan terkait dengan pasar modal, baik pemerintah, Bank Indonesia, dan tentu bursa, KP, KSE, dan seluruh anggota bursa, manajer investasi, lembaga dan profesi penunjang pasar modal, asosiasi, serta seluruh pihak yang menjadikan aktivasi kembali dari pasar modal kita ini benar-benar terasa. Nilai tambah kontribusi dan peran yang besar di dalam perekonomian maupun pembangunan Indonesia. Bapak Ibu, para hadirin berbahagia, saya rasa kita harus sekali lagi menyampaikan rasa syukur bahwa stabilitas sektor jasa keuangan kita dan pertumbuhan perekonomian kita terjaga baik di tengah stabilitas keseluruhan yang juga terpelihara baik, sekalipun kondisi perekonomian dan pasar keuangan global diperkirakan akan terus makin penuh tantangan.
Angka terakhir dari BPS kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 mencapai 5,17%. Lebih tinggi daripada konsensus perakiraan pasar yang adalah 4,93%. Dan yang penting dari angka pertumbuhan itu tadi adalah perubahan mesin utama pertumbuhan ekonomi kita. Jika di tahun lalu mesin utamanya adalah ekspor, maka pada kuartal kedua ini dan sebenarnya sudah mulai tercermin di kuartal pertama, walaupun belum sebesar di kuartal kedua, adalah konsumsi rumah tangga dan investasi. Kinerja pertumbuhan konsumsi rumah tangga mencapai 5,23% dan investasi 4,63%. Sehingga kombinasi antara konsumsi rumah tangga ditambah investasi yang adalah keseluruhannya 80% dari perekonomian ataupun PDB kita, jelas dapat mengkompensasi bahkan melebihi dari pertumbuhan ekspor kita untuk kuartal kedua yang terkontraksi minus 2,75%. Ini menunjukkan bahwa bukan saja pertumbuhan ekonomi kita berkelanjutan, tapi juga berbasis pada motor pertumbuhan yang memang merupakan kekuatan kita yang sejatinya, yaitu konsumsi dalam negeri, rumah tangga yang adalah 53% dari PDB itu sendiri. Sementara itu, inflasi, baik indeks harga konsumen maupun indeks harga perdagangan besar untuk bulan Juli itu adalah 3,08% dibandingkan bulan sebelumnya 3,52%. Dan inflasi inti turun ke 2,4%. Lalu update terakhir dari pemerintah menyampaikan bahwa defisit APBN tahun ini diperkirakan dapat ditekan ke tingkat 2,28% dari PDB. Jauh lebih rendah daripada 2,84% yang dicadangkan sebelumnya dalam APBN 2023. Sungguh suatu kombinasi mungkin bisa disebut sebagai dream combination yang bahkan terlalu indah untuk dijadikan mimpi dari negara-negara maju dan sebagian besar negara berkembang lainnya di dunia. Jadi untuk negara maju dan negara berkembang itu untuk jadi mimpi aja mungkin terlalu indah. Untuk kita, it's a fact of life. Dan pada saat negara-negara lain, terutama negara maju, membahas, menganalisis, mendalami perekonomian masing-masing, kata-kata kunci yang sering kedengaran adalah bagaimana menghindari crash landing, bagaimana menghindari stagflasi. Namun kata kunci perekonomian Indonesia sejalan dengan, oh nggak ada ya, oh situ bang. Saya yakin ada di sini, rupanya di sana. Sejalan dengan tema HUT ke-46 kali ini. Indonesia maju dan pembangunan berkelanjutan. Di tempat lain, how to avoid crash landing atau stagflation. Dan sejalan dengan itu, saya menyambut gembira berbagai indikator kinerja pasar modal Indonesia yang juga mencatat pertumbuhan baik. Tadi beberapa milestone sudah disebut oleh Pak Iman Rahman, termasuk kinerja IHSG yang year to date mencatatkan positif dan nilai kapitalisasi meningkat 5,75% yang menembus nilai 10.000 triliun rupiah dan tertinggi pada 26 Juli. Artinya, dan menjalankan program hilirisasi
peningkatan nilai tambah dari sumber daya alam kita yang luar biasa. Ini esensi penting dalam pembangunan berkelanjutan. Karena bukan saja hal itu akan membawa nilai tambah kepada perekonomian, tapi juga akan mencegah dan melampaui tantangan middle income trap yang selalu menghantui negara-negara berpendapatan menengah di dunia. Hal lain juga yang penting yang saya catat adalah pertumbuhan investor retail di Indonesia yang mencapai 4 kali lipat dalam 5 tahun terakhir dan dengan jumlah mencapai 11,46 juta. Elemen yang harus dicatat di situ adalah 57% lebih adalah young millennials atau Gen Z. Ini dari segi SDM aspek berkelanjutannya. Karena mereka inilah akan menjadi para investor mapan dan besar pada saat 2045 tahun Indonesia Emas. Sekalipun tentu perkembangan tadi menggembirakan, namun kalau kita melihat dari segi jumlah populasi, 11,5 juta tadi baru 4,1% dari populasi kita. Tapi saya melihatnya dalam perspektif peribahasa gelas penuh, gelas kosong. Bayangkan saja, 4,1% populasi sudah menjadi yang terbesar di ASEAN, sudah menjadi top 23 market cap in the world, dan sudah 51% dari PDB. Bayangkan potensinya. Kalau ada saying atau peribahasa Inggris, the sky is the limit. Kalau untuk pasar modal, even the sky is not the limit. Dan untuk semua itu, Bapak Ibu hadirin berbahagia, kata kuncinya adalah kita terus tingkatkan integritas. Integritas pelaku pasar, anggota bursa, integritas produk-produknya, integritas perusahaan-perusahaan emitennya, integritas profesi penunjang pasar modal, integritas SRO, dan tentu saja integritas pengawas dan regulatornya. Hal itu adalah fokus utama kita bersama-sama ke depan. Dan itu esensi dari bersinergi. Sehingga bersinergi dan tema utamanya Indonesia Maju dan pembangunan berkelanjutan menjadi satu napas. Apa itu esensi ekonomi maju dan pembangunan berkelanjutan dan di mana sinergi itu ditopang dengan peningkatan integritas. Dan dalam konteks tadi, OJK tentu menaruh perhatian khusus terhadap upaya-upaya memberikan pelindungan investor dan masyarakat. Dan dengan kerjasama maupun berbagai kolaborasi lain dengan berbagai stakeholders, OJK terus melakukan sosialisasi terpadu, optimalisasi pengawasan market conduct, perilaku pelaku jasa usaha, keuangan, dan penguatan regulasi terkait kewenangan dalam melakukan pengawasan. Bapak, Ibu, dan seluruh insan pasar modal yang berbahagia, akhir kata dan tanpa pantun, selamat ulang tahun ke-46 Pasar Modal Indonesia, dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi semua langkah kita dan senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan rahmat-Nya kepada kita semua untuk masa depan pasar modal Indonesia yang harus lebih baik dan pasti lebih baik dalam memberikan kontribusinya kepada perekonomian Indonesia dan pembangunan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, mohon perkenan berada di atas panggung. Turut mendampingi, kami mengundang para anggota Dewan Komisioner OJK
Direktur Utama Self Regulatory Organization, dan Ketua Panitia Pelaksana HUT ke-46 Pasar Modal. Bapak Ibu sekalian, pembukaan perdagangan akan ditandai dengan penekanan layar sentuh oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Mahendra Siregar. Mari kita menghitung mundur bersama-sama. Mari kita menghitung mundur bersama-sama. 3, 2, 1. Dan perdagangan telah resmi dibuka dalam rangka 46 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia. Selanjutnya mohon perkenan Bapak Ibu untuk menuju posisi yang telah ditetapkan untuk mengikuti prosesi pemotongan tumpeng dalam rangka peringatan 46 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia. Pemotongan tumpeng akan dilakukan oleh Ketua Panitia HUT ke-46 Pasar Modal, Bapak Jeffrey Henry. Dan nantinya akan diserahkan kepada Ketua Dewan Komisioner OJK dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK. Tumpeng pertama kami silakan untuk dapat diberikan kepada Bapak Mahendra Siregar. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya tumpeng akan diserahkan kepada Bapak Inarno Jayadi. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Mohon perkenan Bapak Ibu tetap berada di tempat. Untuk selanjutnya mengikuti foto sesi bersama. Mohon perkenan untuk berada di tempat Bapak Ibu untuk melakukan sesi foto bersama. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan kami persilakan Bapak Ibu untuk dapat kembali ke tempat. Kami persilakan Bapak Ibu dan para tamu undangan untuk dapat melakukan sesi foto bersama. Mohon kepada seluruh tamu undangan agar dapat memposisikan posisi berdiri. Dokumentasi akan diambil dari arah panggung Bapak Ibu sekalian. Saya akan berikan aba-aba
Baik, saya hitung mundur Bapak Ibu sekalian. Baik, mohon izin saya hitung mundur Bapak Ibu. 3, 2, 1. Sekali lagi boleh mengepalkan tangan Bapak Ibu. 3, 2, 1. Sekali lagi boleh pose acuan Bapak Ibu. 3, 2, 1. Tiga, dua, satu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, Pasar Modal Indonesia juga dengan bangga meluncurkan produk fasilitas pinjam-meminjam efek skema bilateral dan buku saku pasar modal. Hadirin sekalian, marilah kita saksikan video berikut ini. PME Bilateral adalah kegiatan pinjam-meminjam efek berdasarkan negosiasi dan kesepakatan lender dan borrower dengan konsep lebih fleksibel atas besaran fee, nilai jaminan, periode pinjaman, jenis efek pinjaman dan agunan termasuk obligasi dan jumlah pengembalian efek. Dengan sistem PME bilateral, maka transaksi PME menjadi lebih teratur, aman dan wajar, serta partisipan dapat mengoptimalkan efek yang dimiliki. PME, pinjamkan sahamnya, dapatkan manfaatnya. OJK mempersembahkan Grand Launching Buku Saku Pasar Modal. Berdasarkan hasil survei nasional literasi keuangan tahun 2022, tingkat literasi masyarakat terhadap pasar modal hanya sebesar 4,11%. Rendahnya literasi pasar modal berpotensi meningkatnya kerugian bagi investor. OJK berkomitmen untuk terus meningkatkan literasi pasar modal Indonesia. Buku ini terdiri dari 9 bab dengan bahasa yang jelas dan ringkas. Unduh segera buku saku pasar modal di website OJK. Sekali lagi marilah kita berikan aplaus yang meriah. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita saksikan bersama pemutaran video ucapan HUT ke-46 Pasar Modal Indonesia. Selamat ulang tahun ke-46 diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia. Semoga pasar modal yang penuh inovasi dan selalu membawa optimisme dalam peningkatan pertumbuhan investor di tanah air, serta terus berkontribusi bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia yang lebih baik. Maju terus Pasar Modal Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Narotama Arianto. Dan saya Mariska Aritaniadis. Kami mewakili segenap jajaran direksi, komisaris, dan karyawan Indonesia SPF mengucapkan selamat memperingati hari ulang tahun ke-46 Pasar Modal Indonesia. Pasar Modal Indonesia telah menjadi harapan bagi masyarakat sebagai tempat berinvestasi yang menjanjikan bagi perekonomian di masa kini dan masa depan. Keyakinan dan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia merupakan salah satu aspek paling utama dalam menarik minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan pasar modal Indonesia, mekanisme perlindungan bagi investor juga semakin kompleks dan meningkat. Sebagai penyelenggara dana perlindungan pemodal, Indonesia SIPF merasa bangga telah menjadi bagian dari pasar modal Indonesia,
sebagai garda terakhir melalui dana perlindungan pemodal guna memberikan perlindungan kepada para pemodal agar senantiasa aman dan nyaman dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Tahun lalu merupakan tombak sejarah bagi pasar modal Indonesia untuk lebih mengokohkan komitmennya dalam penyelenggaraan pelindungan pemodal melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK, serta adanya roadmap dari OJK. Di usia yang sudah menginjak usia 46 tahun, semoga langkah ini dapat terus berkelanjutan untuk mendukung terciptanya pasar modal Indonesia yang dapat terus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi investor di Indonesia. Maju terus pasar modal Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mewakili PT Penilai Harga Efek Indonesia mengucapkan selamat memperingati 46 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Semoga sinergi pasar modal Indonesia dapat memperkuat ketahanan untuk menuju Indonesia maju dan pembangunan berkelanjutan. Maju terus pasar modal Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hari ini adalah perayaan istimewa karena sudah 46 tahun pasar modal Indonesia kembali diaktifkan dan memiliki peran sebagai salah satu pilar utama dalam perekonomian negara kita. Selama 46 tahun, pasar modal Indonesia telah melewati berbagai tantangan dan ujian, namun dengan kerja keras, inovasi, dan kolaborasi, kita berhasil menghadapinya. TISMI sebagai anak usaha Self-Regulatory Organization terus berkomitmen untuk mengedukasi masyarakat terkait pasar modal Indonesia dengan cara yang menyenangkan dan kekinian. Semoga pada tahun-tahun mendatang pasar modal Indonesia semakin berkembang dan memberikan kontribusi yang semakin besar bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selamat ulang tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia yang ke-46. Maju terus pasar modal Indonesia. Selamat ulang tahun ke-46 pasar modal Indonesia. Semoga menjadi pasar modal yang semakin liquid, berdaya saing tinggi, terpercaya, serta tumbuh berkelanjutan. Maju terus pasar modal Indonesia. Pevindo mengucapkan Dirgahayu Pasar Modal Indonesia yang ke-46. Semoga pasar modal selalu menjadi kekuatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Semangat inovasi dan integritas yang selalu mengiringi perjalanan pasar modal Indonesia menuju masa depan yang gemilang. Maju terus pasar modal Indonesia. Kami dari Asosiasi Pelaku Reksadana dan Investasi Indonesia atau APRDI ingin mengucapkan selamat atas 46 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Kami berharap pasar modal Indonesia semakin maju, menjadi pilihan berbagai pelaku bisnis, dan menjadi bagian yang strategis dalam menopang pertumbuhan perekonomian Indonesia, dan ikut membawa Indonesia mencapai tujuannya menjadi negara maju. Amin. Asosiasi Emiten Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun Pasar Modal Indonesia. Sudah 46 tahun, Pasar Modal Indonesia memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan ekonomi negara. Melalui pasar modal, banyak pelaku usaha dan investor yang mendapatkan kesempatan untuk berkembang dan mencapai potensi terbaiknya. Kami percaya bahwa pasar modal akan menjadi tonggak penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Kami berharap pasar modal dapat menjadi kendaraan untuk mendorong bisnis yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat, keuntungan, serta kesejahteraan bagi semua pemangku kepentingan. Selamat ulang tahun yang ke-46 Pasar Modal Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John Tambunan, Koordinator Komite Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia. Mewakili segenap pengurus dan seluruh anggota Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun Pasar Modal Indonesia ke-46. Semoga pasar modal Indonesia semakin maju dan berkembang, serta menjadi tempat investasi yang aman, kredibel, dan terpercaya. Akhir kata, sukses dan maju terus pasar modal Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Peri Wardio, Gubernur Bank Indonesia, beserta anggota Dewan Gubernur dan seluruh pegawai Bank Indonesia, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Pasar Modal Indonesia yang ke-46. Selamat atas kinerja selama 46 tahun Pasar Modal Indonesia yang terus maju berkembang, menyediakan sumber pembiayaan yang inovatif dan beragam bagi para emiten untuk kepentingan dunia usaha, sekaligus memfasilitasi penyediaan produk dan layanan investasi bagi masyarakat, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri. Semoga kesuksesan terus menyertai langkah pasar modal Indonesia untuk menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia guna mewujudkan pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan untuk Indonesia maju. Sekali lagi, selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi marilah kita berikan aplaus yang meriah atas semua ucapan dan harapan yang telah disampaikan untuk kemajuan pasar modal Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian, Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Jeffrey Hendrik, kami silahkan. Bapak Ibu yang kami hormati, layaknya sebuah perjalanan, satu program pengembangan pasar modal akan menjadi bekal dan tongkat estafet bagi program pengembangan berikutnya secara berkelanjutan. Dalam perjalanan ini nyata betul bahwa berkomunikasi, berinteraksi, dan bersama membangun cerita dengan investor dan calon investor menjadi hal yang sangat penting. Karena itu pada tahun 2014 diluncurkan kampanye Gerakan Nasional Cinta Pasar Modal atau Genta Pasar Modal. Ibarat sebuah lonceng dalam kehidupan manusia, kampanye ini membangunkan dan mengingatkan bahwa sudah waktunya untuk melakukan sesuatu. Dan tahun 2015, orang Indonesia yang sudah terbangun kemudian diajak untuk mulai punya kebiasaan berinvestasi. Seperti sebelumnya punya kebiasaan menabung melalui kampanye Yuk Nabung Saham. Dari ajakan tersebut, investor pasar modal Indonesia tumbuh dari 281.000 investor menjadi lebih dari 11 juta investor. Lebih dari 11 juta orang Indonesia telah ikut menorehkan cerita dalam pertumbuhan pasar modal Indonesia selama ini. Untuk Indonesia, 11 juta masih kecil. Harusnya lebih banyak lagi orang Indonesia dimanapun di seluruh pelosok negeri ini bisa ikut menikmati potensi pertumbuhan pasar modal Indonesia. Harusnya 11 juta itu bisa menjadi 30 juta, 50 juta, bahkan ratusan juta orang Indonesia
yang dengan bangga bisa mengatakan, aku investor saham. Bapak Ibu, di hari ulang tahun ke-46 Pasar Modal Indonesia, dengan bangga kami luncurkan kampanye baru, Aku Investor Saham. Era baru Pasar Modal Indonesia telah hadir. Hashtag atau tagar menjadi simbol dan pesan mengenai konektivitas, tren digital dan sosial media, partisipasi online, serta gerakan dan aksi bersama. Logo dengan tampilan huruf kapital dan font yang tebal memiliki makna dan menampilkan kesan yang tegas serta kuat. Gestur cuan adalah bahasa universal bagi investor. Warna hijau melambangkan keuangan yang berkelanjutan. Logo condong ke kanan menggambarkan semangat moving forward. Logo ini akan menjadi milik semua karena semua bisa berinvestasi di pasar modal. Era baru kita adalah kebanggaan, inklusivitas, serta kemajuan. Inilah kampanye baru Pasar Modal Indonesia. Aku Investor Saham. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk kampanye Aku Investor Saham. Ya pemirsa, demikianlah rangkaian hari ulang tahun atau memperingati 46 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia. Akhir kata saya Prisa Somodatu, maju terus Pasar Modal Indonesia, dan kembali ke rekan Wiki Adrian. Baik, terima kasih Prisa. Baru saja pemirsa kita simak seremoni dari peringatan diaktifkannya kembali 46 tahun Pasar Modal Indonesia. Semoga Pasar Modal Indonesia dapat menjadi platform yang berkontribusi untuk terus mensejahterakan masyarakat Indonesia begitu ya, melalui platform investasi di pasar modal. Dan Aku Investor Saham adalah salah satu campaign yang tentu saja ini di launching pada ulang tahun kali ini ya.